Oh, Mari silakan. yo Pak. Selamat pagi. Ya, pagi. Pak, saya Albert, Monggo. Pak. Saya Albert. Iya. Bapak dengan Probo. Probo. Oh Monggo, iya Mas iya. Albert. Iya. Pak, saya ini tuh sedang istilahnya apa ya? Touring. Jadi touring ini kita lagi mau mampir ke berbagai tempat bersejarah gitu dengan agama yang berbeda-beda gitu. Nah, salah satu unsur dari Katolik ini kita ingin lihat-lihat sejarah Santa Teresia. Monggo, silakan. Ya, boleh Ya. Pak cerita-cerita Pak Santa Teresia Pak. Ya, Gereja Teresia ini memang berdiri tahun 1934. 34. Ya, dan lokasi di sini memang dipilih itu karena anak pertama dari gereja katedral yang di Lapangan Banteng itu gereja perdana istilahnya. Gereja perdana. Terus karena umatnya semakin berkembang, semakin nggak menampung lagi, akhirnya berkembang atau harus mencari solusi, yaitu dengan mendirikan gereja anak cabang dari katedral. Dipilihnya di Menteng ini karena kebetulan kanan kiri lokasi gereja ini kan perumahan yang umat Katoliknya lumayan banyak. Ya memang mayoritas para pejabat, para menteri, para pengusaha, orang-orang yang sudah mapan. Berarti dulu itu kan kalau kita tuh naik mobil sini dari Teresia ke katedral kan deket banget Pak. Ya, mungkin betul. Dulu karena masih orang masih pit-pitan naik sepeda gitu, mungkin jadi jauh gitu ya makanya dibikin di sini gitu Pak ya. Betul. Berarti dulu pastornya juga masih dari luar, dari Belanda, dari Jerman, dari Eropa yang misionaris yang waktu itu memang ditugaskan ke Jakarta, ke Indonesia, yang notabene juga pastor pribumi juga belum banyak ya. Banyak ya. Kalau sini mulai pastor dari Indonesia kapan Pak? Kira-kira? Pastor yang pribumi itu mulai bertugas sekitar 10 tahun dari berdirinya gereja sini. Berarti pas mau masuk Merdeka itu kali ya 40-an kali ya, 40-an sudah mulai beberapa pastor pribumi mulai ditahbiskan di sini dan mulai ada beberapa yang bisa menghandle atau menggembalakan umat di sini ya. Oh iya. Saya tuh selalu kalau misalnya kayak ke gereja Katolik itu ya, selalu senang gitu lihat arsitekturnya itu begitu sangat oke gitu kan. Terus habis itu kelihatan kalau ini juga nggak ada tiang-tiang pilar gitu kan, nuansanya sangat kita bilang barok atau mungkin bohemian mungkin seperti itu kali ya Pak ya. Arsitektur Eropa bener. Memang ini dirancang oleh arsitek dari Eropa. Dari Eropa ya. Belanda juga Pak atau Belanda juga. Oh iya. Itu sudah punya istilahnya kayak rekanan yang para arsitek yang sudah biasa membantu paroki dalam hal ini katedral ya, karena orang induk dari Teresia kan katedral. Iya. Terus Pak, nah mumpung lagi di Teresia Pak, kira-kira apa nih Pak kekhasan gedung gereja Teresia ini Pak? Saya lihat tuh kan kalau gereja-gereja tua itu kaca patrinya itu kan cakep-cakep Pak. Ini kan di sini ada kanan kiri di pintu ada arti-artinya Pak gitu misalnya. Seperti kita lihat kan ada 3 ya di pintu utama kaca patri ini ada tulisannya ST. Itu Santa Teresia pelindung gereja ini. Dan dirancang dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang lumayan sangat bagus. Selain pintu utama kanan kiri ada 2, itu kaca patri yang
Ada SM Pak ya? Ya. SM itu Santa Maria. Santa Maria. Itu di sebelah kiri kalau kita ngadep altar ya. Sebelah kanannya Santo Yosef SJ. Yosef. Terus kalau lingkaran besar itu ada lambang atau arti Pak? Ya, itu menggambarkan keagungan ilahi. Keagungan ilahi. Dengan cahaya surgawi lah. Gitu. Yang menerangi umat yang sedang berdoa di dalam. Itu kadang-kadang saya tuh suka amazed dengan gereja-gereja tua tuh ya. Hal-hal kecil itu ya sampai dipikirkan sampai detail gitu. Jadi ada makna filosofisnya gitu. Betul. Kadang-kadang kalau saya misa di sini dari kecil gitu, saya suka lihat itu yang unik di depan itu ada 13 kaca patri Pak. Kalau yang tengah saya tahu itu pasti Yesus gitu. Ya, terus sisanya perjamuan terakhir. Ya, kalau yang di altar itu ada 13 itu yang di tengah Yesus dan di kanan kirinya Yesus itu 12 murid atau 12 rasul yang dipilih oleh Yesus pada waktu itu. Kalau ini yang lukisan-lukisan ini juga mungkin sudah lama sekali Pak ya? Atau sudah direstorasi dari awal mula? Ya. Belum pernah direstorasi Pak lukisannya? Belum pernah. Wah, mantap. Ya, paling hanya dibersihkan ya. Iya. Sudah mulai pudar gitu. Ya. Ini apa Pak? Jalan Salib? Jalan Salib ada 14 pemberhentian. Iya. Sebelah sana ini, lalu kita sampai ke 14 di sana. Ya. Berarti wing-wing ini juga nanti menentukan ada ini yang Bunda Maria. Betul. Yang sana Santo Yosef. Panti Maria, Panti Yosef. Oh iya. Dua-duanya tempat berdoa. Sebelum dan sesudah misa. Ya. Nah kalau di kompleks Gereja Teresia ini kan tentunya pasti tidak hanya bangunan utama ini Pak ya. Justru pasti kan ada kayak misalnya tadi saya sempat masuk gitu kan, lihat ada Gua Maria gitu Pak. Ada apa lagi Pak? Ya, selain di dalam gereja yang ada tempat berdoa Bunda Maria dan Santo Yosef, itu di belakang ada patung Bunda Maria yang lumayan agak lebih lebar, lebih luas dibandingkan dalam gereja. Lalu ada ruang doa, namanya ruang adorasi, itu di lantai bawah. Itu untuk umat yang ingin berdoa lebih kusuk, bermeditasi, dan juga di atas di lantai 3 itu ada ruang adorasi juga yang lebih besar, dan biasanya untuk komunitas, untuk kelompok-kelompok yang mengadakan doa meditasi dan dipimpin oleh pastor atau oleh awam yang mempunyai keahlian bidang meditasi. Iya. Kalau terus saya juga kan teman-teman saya tuh biasa kan ada sekolah di sekolah Teresia gitu Pak. Itu kan di belakang situ. Boleh Pak cerita sedikit? Betul. Sejarah sekolah Teresia? Sekolah Teresia ini adalah sekolah yang diasuh oleh para suster-suster Ursulin. Nah, itu sama dengan di Ursulin di Ursula. Lapangan Banteng, ya sekolah Ursula di Lapangan Banteng, sama Santa Maria yang di Juanda. Jadi ada 3. Berarti di sini komplit ya, kayak paket lengkap. Jadi ada gerejanya, ada tempat ada sekolahnya. Iya. Terus saya sedikit boleh nanya-nanya Pak, kan Gereja Teresia ini kan bisa dibilang kalau tahun 1930 itu kan menjadi kayak tempat ibadah mungkin awal-awal Pak ya, yang ada di lingkungan sini, mungkin Menteng sekitarnya gitu. Nah, gimana Pak perkembangannya mungkin era semakin modern, bagaimana relasinya dengan lingkungan sekitar, entah mungkin umat yang Katolik dan Kristen atau bahkan dengan mungkin umat beragama yang lain gitu Pak, sepanjang perkembangan zaman ini. Gereja Menteng ini kan memang ada perumahan Menteng yang notabene umatnya sangat bagus bekerja sama dengan Gereja Teresia. Dan kebetulan umat Teresia ini ada 2 bagian atau 2 kelompok. Yang sebelah barat Tamrin, Jalan Tamrin, itu lebih ke umat yang plural, lebih ke umat yang istilahnya menengah ke bawah lah, gitu. Kalau yang perumahan Menteng memang kelompok yang sudah mapan, menengah ke atas. Berarti kalau yang tadi yang baratnya Tamrin itu berarti yang kayak daerah
Kebun Kacang, Tanah Abang. Tanah Abang. Oh iya. Oh iya. Jati Baru. Sampai kira-kira selama ini hari teramai tentunya kalau misalnya di Katolik dan Kristen gitu kan pasti yang teramai kan Paskah dan Natal gitu Pak ya. Nah kira-kira itu gimana Pak sekarang kondisi pandemi? Pandemi lagi kita berharapnya segala selesai pandeminya itu gimana Teresia deal atau berurusan dengan pandemi ini misalnya untuk ibadah misa umat atau sebagainya. Ya, gimana? Kalau ketentuan untuk beribadat di masa pandemi tentu kita mengacu ke katedral. Katedral. Jadi, dan terakhir ini sudah mulai agak diberi pelonggaran. Ya. Yang hadir juga jumlahnya lebih banyak. Yang kemarin hanya 50 maksimal. Ya. Sekarang bisa 90-an. 90-an. Terus pelonggaran batas usia juga. Oh, oke. Ya. Dan misa lansia juga yang kemarin belum bisa, sekarang ada diadakan misa lansia, misa khusus. Oh, oke. Ya. Sehingga umat yang merasakan kerinduan untuk ikut misa sudah mulai terobati. Betul. Ya, Pak. Boleh Pak kita sambil jalan-jalan Pak? Monggo silakan. Ya. Jadi ini altar yang ya sejak awal mula posisinya memang ya sudah mulai ada ini sih perbaikan atau renovasi lebih diperlebar, lebih ditambah aksesorisnya. Ya. Oh iya, ini karena kita syuting nih pas masa Advent ya, jadi ada lilin ya Pak ya. Lingkaran lilin Advent atau Advent, iya. Ada 4 lilin. Nah ini meja tabernakel. Ya, tabernakel. Boleh sambil naik Pak, silakan. Nah cerita sedikit mengenai meja ini Pak, meja tabernakel ini Pak. Gitu. Ya, tabernakel ini kan untuk memberikan maksudnya untuk menaruh hosti yang sudah diberkati. Iya. Pada saat misa kan dilakukan pemberkatan hosti dan dibagikan ke umat. Yang hosti yang sudah diberkati dan tidak habis disimpan di sini, dan sewaktu-waktu ada umat yang membutuhkan langsung bisa ambil di sini. Oke. Umat yang sakit, umat yang perlu dikirim komuni karena tidak bisa datang ke gereja. Itu ada petugas yang namanya prodiakon. Itu yang boleh untuk mengirim atau mengambilkan hosti yang sudah diberkati. Oh iya. Ya Pak, boleh Pak sambil jalan lagi. Jalan Advent, altar, lalu ini petugas liturgi yang lain. Dan ini namanya sakristi, itu tempat untuk persiapan para pastor dan para asistennya sebelum misa. Itu di sini ya. Sakristi. Iya. Ada lemari. Oh ini juga unik nih Pak. Ini lemari ini kayaknya tua banget Pak. Untuk simpan apa nih Pak lemari ini? Ini untuk menyimpan hosti, anggur dan peralatan ekaristi. Oh oke. Ya. Dus ini adalah hosti yang diberkati sehingga ditaruh di sini. Iya. Peralatan juga ada piala, ada sibori, ada kain-kain yang dibutuhkan pada saat ekaristi. Ya, baik. Ya mungkin itu Pak Probo. Wah, tadi penjelasannya sangat komplit banget. Ya, nanti komplit ini saya sambil muter-muter. Lebih lengkapnya nanti bisa menghubungi sekretariat. Ya. Di situ ada buku tentang sejarah. Lebih detail dan lebih komplit. Iya. Baik, kalau gitu saya keluarin lewat sini Bapak. Ya, oke. Oke. Sampai jumpa. Pak Probo, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Yuk, terima kasih banyak. Mari.